Oke gengs, jadi tugas video agama Islam kita ini temanya ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi jangan pada kebanyakan ngelawak ya, nanti dosennya jadi salah sangka. Santai aja Sar, ilmu dan teknologi kan luas banget. Termasuk teknologi kopi saset yang bikin aku bisa begadang semalam mengerjain tugas itu juga inovasi gitu. Najib, kita fokusnya bukan ke kopi tapi ke ilmu pengetahuan dan teknologi Islam. Ya, nah, Bener, coba ingat tokoh kayak Al-Khawarizmi yang jadi dasar dari matematika dan komputer. Tanpa beliau Nabil gak bisa main coding tuh. Waduh, Nabi. Iya, makanya aku suka kagum sama ilmuwan muslim zaman dulu. Mereka tuh ngembangin ilmu buat kemaslahatan umat, bukan buat nyari viewer di TikTok. Hehe, betul. Rasulullah SAW juga bersabda, menurut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Jadi belajar teknologi juga bisa jadi ibadah kalau niatnya benar. Kamu dengar nggak Najib? Dengar. Oke. Nah, kalau kita lihat Islam sangat menghargai ilmu pengetahuan. Dalam Al-Quran pun banyak ayat yang menyuruh manusia berpikir dan meneliti. Iya, bahkan Allah menciptakan akal supaya manusia bisa berinovasi. Jadi kalau sekarang kita pakai teknologi buat hal positif, itu sejalan dengan ajaran Islam. Tapi kadang ada juga yang salah gunain teknologi. Misalnya bukannya baca e-book kuliah, malah buka game atau nonton drama. Itu kamu sendiri kan, Jib? Hehehe, penelitian pribadi Sar. Astaga. Makanya Islam menetapkan keseimbangan teknologi itu alat bagi manusia yang menentukan mau dibawa ke arah kebaikan atau keburukan. Masya Allah. Ya, kayak pisau. Bisa dipakai buat masak, bisa juga dipakai buat nyakitin orang. Sama halnya dengan teknologi, bisa jadi berkah, bisa jadi fitnah. Tapi kalau tidak ada teknologi, kita juga repot. Bayangin kalau kuliah online tapi bisa kuliahnya lewat surat merpati. Nah, sebagai mahasiswa, teknologi itu udah menjadi kebutuhan utama. Mulai dari cari jurnal, ngetik tugas, sampai resep masak mie instan baru. Bener banget. Tapi kadang juga bikin distraksi. Niat buka laptop buat belajar, malah nonton video motivasi jadi kayak dalam 5 menit. Kayak aku pernah tuh habis nonton beli kursus online, tapi nggak pernah dibuka sampai sekarang. Nah itu contohnya, teknologi nggak salah, tapi penggunaannya yang sering nggak tepat. Setuju, Islam itu mengajarkan kita buat wasahiyat, artinya seimbang, gunakan teknologi secukupnya. Jangan sampai melalaikan kewajiban seperti sholat dan ibadah. Jadi intinya, teknologi boleh banget kita manfaatin, tapi harus dengan tanggung jawab dan niat yang baik. Dari pembahasan tadi kita bisa simpulkan bahwa Islam mendukung ilmu pengetahuan dan teknologi selama digunakan di jalan yang benar. Ilmu dapat membuat manusia lebih mengenal kebesaran Allah. Dengan teknologi, kita bisa memperluas manfaat, asal nggak melanggar nilai-nilai agama. Iya, jangan sampai teknologi malah bikin kita lupa sholat gara-gara sibuk scroll timeline. Oke. Dan jangan lupa, ilmu tanpa iman bisa menyesatkan, tapi ilmu yang disertai iman bisa membawa kemajuan dan keberkahan. Betul, jadi mari kita gunakan ilmu dan teknologi bukan hanya untuk kemajuan dunia, tapi juga untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Halo, aku Ade Sarah dengan NIM 250914270049 dan teman aku. Saya Nabil Sadar Haidari dengan NIM 2509142744. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najib Ardiansyah dengan NIM 250914270022. Dan saya Nugraha Pratama dengan NIM 250914270046. Dan saya Muhammad Hafiz Rohmi Widodo, NIM saya 250914270082. Berikut tugas dari naskah video tugas agama Islam yang berjudul Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dari kami kelompok 6. Bye-bye.